Kecelakaan bus Putra Fajar yang ditumpangi rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok mengungkap kondisi bus yang bermasalah namun tetap digunakan hingga berakibat 11 jiwa melayang. Mengapa bus tak laik dan layak jalan tetap bisa beroperasi? Mengapa berbagai level pengawasan tak berhasil mendeteksi bus bermasalah? Sudah ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Koswara, dan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Dedi Herlambang. Selamat petang Pak Koswara, Pak Dedi. Ya, selamat petang. Selamat petang, Pak Ibrahim. Baik, saya ingin ke Pak Dedi pertama. Pak Dedi, bagaimana Anda melihat? Apakah cukup dengan tersangka sopir ini atau harus ada yang bertanggung jawab lagi? Kalau melihat dari kasus ini, Pak Dedi. Baik, makasih. Begini, kalau untuk kasus kita juga perhatian dan sedih ya. Kalau untuk kasus seperti ini itu selalu berulang. Jadi tidak hanya sekali ya, 2 kali. Kita mulai tragis sejak tahun 2003 ya. Kita ingat nggak itu di Situbondo satu pelajar terbakar semua ya. Dan sampai sekarang itu juga kejadian setiap liburan sekolah pasti terjadi. Jadi memang sangat sulit untuk mengawasi bus-bus pariwisata ya, karena bus pariwisata sendiri juga tidak bisa masuk di terminal, sehingga bagaimana di sub bisa mengecek atau ramcek misalnya kelayakan dari bus-bus itu, karena bus-bus itu sendiri itu kan untuk bisnisnya kan juga hanya langsung ke penyewa, juga langsung kepada owner. Itu pun terkadang juga melalui broker-broker ya. Jadi susah untuk meneliti validitas itu. Kita berharap para penyewa sendiri yang lebih kreatif, inovatif untuk melakukan pengecekan apakah bisnisnya ini benar atau tidak. Nah, kalau untuk masalah sopir jadi tersangka, nah itu dia, makanya saya juga ikut sesalkan. Kalau masalah sopir jadi tersangka itu memang ya, kalau di Undang-Undang 22 2009 memang hanya masalah driver yang selalu menjadi masalah. Namun juga tidak bisa menarik pengusahanya, PO tersebut, apakah itu dia sudah benar atau tidak. Kalau mengenai masalah dia mengoperasikan bus, mungkin itu suatu kesalahan. Tapi kalau dia tidak melakukan akhirnya telat, yang seharusnya akhirnya itu dilakukan 6 Desember 2023. Nah ini tentunya ini bukan kesalahan driver dong gitu loh. Baik. Itu kesalahan pengusahanya. Kenapa? Sudah jelas mengapa. Saya ingin bertanya ke Disub ya soal ini. Dari Disub Jawa Barat, bagaimana informasi yang diperoleh ini? Ujikir terakhir Juni, habis masa waktunya Desember 2023 ini, bisa mudah nggak sih pengawasan kepada bus atau PO bus yang seperti ini? Bagaimana, Pak Koswara? Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Kalau data atau informasi KIR itu sebenarnya udah dipublish ya. Ada aplikasi Spionam yang bisa diakses juga oleh masyarakat apabila ingin tahu nomor bisnya itu layak atau tidak layak itu beroperasi. Jadi masyarakat bisa, cuma memang ini perlu sosialisasi yang banyak ke masyarakat supaya mengetahui hal ini. Nah, berkaitan dengan pengawasan, betul bahwa khususnya di daerah ya, di provinsi maupun di kabupaten kota, itu kewenangan pengawasannya itu ada di terminal. Karena yang menjadi kewenangan di sub daerah itu adalah angkutan umum yang trayek, yang berdasarkan trayek. Jadi kalau trayek itu simpulnya ada di terminal. Kalau untuk bus pariwisata seperti ini bagaimana Pak Koswara? Nah, pariwisata ini kan tergolong layanan yang non trayek, tidak berdasarkan trayek yang ditetapkan. Jadi dia bisa antar provinsi, antar kota, antar provinsi, bisa jangkauannya lebih jauh gitulah. Nah, kewenangannya itu ditarik kepada Kementerian Perhubungan untuk perizinannya. Namun pengawasan, karena mereka juga ada di daerah lokasinya gitu, tempat usahanya, dan KIR-nya juga ada di daerah, untuk pengujian KIR tetap menjadi kewenangan kabupaten kota. Gitu. Baik. Pak Dedi, kalau misalkan Anda lihat, ada fakta oli dan angin rem bocor, kemudian juga rangka bus ini berubah. Ini bagaimana sebetulnya pengaruhnya? Betul, makanya saya sampaikan juga
kalau untuk masalah rangka rangka bodi sudah berubah, itu kan berarti kan ada pelanggaran di strut awal 2026 kalau bus itu kalau saya lihat datanya ya. Berarti memang ada pelanggaran di sini dengan bodi awal atau batch awal dengan strut yang awal itu dengan yang saat ini yang existing kemarin terjadi kecelakaan itu kan jelas beda. Di sini pun sudah ada pelanggaran dan tentunya masalah seperti ini ada desain bodi segala macamnya ya, ada perubahan strut misalnya itu kan bukan wewenang dari driver dengan pengemudi. Hmm, Pengemudi itu hanya operator ya. oke, Misalnya kalau kalau kita menggunakan benchmark dari regulasi atau undang-undang yang lain, misalnya kereta api atau pesawat. Ya, kalau kereta api kalau terjadi kecelakaan kan juga tidak mungkin masinis jadi tersangka oke. atau pilot pilot penerbangan jatuh pesawatnya. Kan juga tidak mungkin pilotnya salah karena dia tidak mengecek olinya bocor atau tidak. Mm-mm. Ya istilahnya seperti masinis kan hanya sekarang hanya mendrive ya. Kalau Baik. masalah eh, ini bocor atau tidak itu kan tanggung jawab di deponya masing-masing. Mm, Nah, kalau perusahaan transportasi ini dalam hal ini mungkin PT perusahaan PO-nya itu juga sudah kalau minimum benar berbadan hukum tentunya mereka sudah mempunyai manajemen keselamatan. Oke, Sejak kapan harus rawat, ganti ban kapan, ganti oli kapan, ganti rem kapan, ganti kampas rem kapan itu sebenarnya mereka sudah ada semua. baik. Nah, kalau misal kemarin nggak saya baca juga sangat sangat apa namanya Mm, sangat juga tidak masuk akal juga ya. Mungkin mengapa bis sampai oke. di body segala macam itu kok bisa gitu loh. Nah, Seperti itu. itu yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana Pak Koswara dari Sub untuk bisa mengawasi, mengamankan PO nakal yang sudah telat, kemudian ada perubahan-perubahan yang ini berisiko. Bagaimana pengawasannya dan mengamankannya agar tidak terulang kejadian seperti ini, Pak Koswara? Ya, untuk PO yang beroperasi atau melakukan layanan yang dalam trayek ya, seperti AKDP, AKAP, itu memang lebih mudah melakukan pengawasannya karena kelayakannya dilihat pas waktu mau berangkat dari terminal. Nah, itu dicek dulu oleh petugas, semua kesistemannya itu berjalan atau enggak. Kalau tidak berjalan, tidak berfungsi, itu tidak boleh berangkat dari terminal. Nah, untuk yang PO-PO pariwisata ini memang ada sebuah gap ya, apa namanya kewenangan yang yang diperbaiki, yang harus diperbaiki menjadi PR kita semua. Dan dalam rapat kemarin dengan Kementerian Perhubungan juga disampaikan kabupaten kota di mana lokasi para PO ini ada berkewajiban mengecek dan melaporkan eh, bukan dari terminal ngeceknya tapi langsung pada pool ya. Oke, Pool pariwisata itu diminta di data, kemudian dilaporkan kepada Kemenhub supaya termonitor kelayakannya lebih baik. real sesuai dengan kondisi lapangan. Oke, baik. Kami tangkap. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Pak Koswara, dan juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Pak Dedi Herlambang, telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak.